Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How is everything today? I hope you are doing well and also you are doing fine. So, welcome to Miss Holida's class. So, in today's video, we are going to learn about the first materials in the first chapter in the 11th grade. So, before we get started, don't forget to prepare a pen and also a book to write every materials in this chapter. So, are you ready? Let's get down to the materials. Okay, so this is our first materials. Judulnya adalah Offers and Suggestions. Jadi judul materi di chapter 1 atau di bab 1 ini adalah tentang sebuah ungkapan, yaitu yang pertama ada offers, artinya tawaran, dan suggestions, artinya saran. Jadi kita bakal belajar bagaimana sih cara mengungkapkan saran dan menawarkan sesuatu dalam bahasa Inggris. So, by the way, why we should learn about these two expressions? Because in our daily life, we need each other, right? Jadi dalam kehidupan sehari-hari tuh kita butuh orang lain. Kita bisa saling memberikan saran, kita bisa memberikan tawaran, baik itu menawarkan makanan, menawarkan minuman, atau menawarkan bantuan. Jadi sekarang kita belajar cara ngungkapinnya dalam bahasa Inggris. Oke? Let's go. Let's begin. Nah, by the way, di sini Miss udah menuliskan kompetensi dasarnya. Jadi ada 3.1 dan 4.1. Intinya, di materi kali ini, kalian harus bisa menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan dari tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Setelah itu, kalian juga bisa menyusun teks secara lisan dan tulis mengenai ungkapan tawaran dan saran. Jadi kalian perhatikan setiap kalimatnya, kalian perhatikan susunan kalimatnya. Jadi di sana nanti kalian akan belajar, oh jadi ungkapan tawaran tuh begini, ungkapan saran tuh begini, gitu. Okay, are you ready? Without any further ado, let's get down to the materials. Pertama, belajar suggestions dulu. Okay, suggestions atau saran ada dua part of speech. Ya, di sini ada sebagai verb atau kata kerja dan sebagai noun, kata benda. Kalau sebagai kata kerja, itu bentuknya suggest, artinya menyarankan. Di sini bahasa Inggrisnya pengertiannya adalah means. Definitionnya adalah means to convey a thought or an idea indirectly. Suggestions itu kata benda, artinya saran. Means it is form of solutions, advice, plan, and idea. Miss akan bacakan dalam pengertian bahasa Indonesia. Suggestions digunakan jika kita memberikan sebuah ide, pendapat, nasihat, atau saran untuk menjadi pertimbangan orang lain sebelum orang itu mengambil keputusan. Nah, jadi kalian tuh misalkan lagi ngobrol nih sama teman, terus teman kalian tuh lagi bosan atau lagi butuh saran. Nah, kalian bisa memberikan saran ini sebagai bahan pertimbangan orang itu untuk mengambil keputusan. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih Miss ungkapannya. Tapi kita lihat dulu contoh percakapannya. Let's see. Nah, di sini ada dua orang. Yang pertama namanya Jane, terus sama John. Oke, kita lihat percakapan mereka. Oke. Jane bilang, "Hi John." "Hi Jane, what are you doing?" Terus kata John, "Hi Jen, kamu lagi ngapain?" Terus Jen bilang, "Aku nggak lagi ngapa-ngapain. Would you like to go to movies? Maukah kamu pergi ke something like bioskop?" Gitu. Terus kata John, "I would love to. Aku pengen, tapi kayaknya nggak sekarang deh." Terus kata Jen, "How about in the afternoon? Gimana kalau nanti siang?" Terus kata John, great. Bagus, ide yang bagus. Terus, sorry kata John, great, ide yang bagus. Terus John bilang,
what the movie do you want to watch? Film apa yang pengen kamu tonton? Nah, terus kata Jen, let's watch Ring. Ayo kita nonton film Ring. Nah, judulnya tuh Ring. Terus kata John, I would rather not. Kayaknya enggak deh, because I'm not into horror movie. Aku tuh gak suka film horror. How about Coco? Gimana kalau film Coco? Nah, Coco itu by the way judul film. Yang belum nonton, by the way harus nonton. That is a good movie. You have to watch it. That is recommended 100%. Oke, lanjut. Terus Jen bilang, oke, let's go. Ayo kita nonton. When do you want to go? Kapan kira-kira kamu mau berangkat? Terus kata si John, show-nya jam 4. Mulainya tuh jam 4. And Jen bilang, it sounds good. Kedengarannya bagus. Oke. Nah, sampai jumpa ya. See you. Kata John, see you. Nah, kalau kalian lihat di conversation ini, overall di sini Jen sama John itu saling menyarankan kapan nonton filmnya dan apa film yang mau ditonton. Nah, kalau kalian lihat di sini, Jen menyarankan waktu nontonnya itu kira-kira kapan gitu. Si John kan bilang, oke, aku pengen banget nih nonton, tapi kayaknya nggak sekarang deh. Nah, terus si Jen menyarankan, how about in the afternoon? Gimana kalau siang ini? Atau gimana kalau nanti siang? Nah, di sini kita bisa menyimpulkan kalau Jen itu sudah mencontohkan atau sudah mengungkapkan kalimat saran, yaitu menggunakan how about. Artinya, bagaimana kalau gitu. Selain Jane, John juga ngasih saran, yaitu ngasih saran filmnya yang mau ditonton apa, benar gak? Mana? Nah, di sini si Jane kan bilang, ayo kita nonton film Ring, nyaranin film Ring nih. Let's watch Ring. Terus kata si John, kayaknya aku enggak deh, soalnya aku nggak suka film horor. Terus, nah menyarankan lagi, how about Coco? Gimana kalau nonton film Coco? Nah, di sini John sama Jane saling menyarankan kapan nonton filmnya dan mau nonton film apa. Di sini kita bisa lihat salah satu ungkapan menyarankan adalah how about. Sebenarnya ada satu lagi selain how about itu kita bisa pakai let's. Oke. Nah, sekarang kita lihat another expressions. Kita lihat ungkapan yang lain dari menyarankan. Pertama, ada why don't we? Oke. Salah satu contoh ungkapan menyarankan ada why don't we? Mengapa kita tidak? Gitu. Nah, nanti ini disesuaikan dengan kalian mau nyaranin apa. Tapi ungkapannya adalah why don't we? Gitu. Mengapa kita tidak? Miss, bisa nggak kita ganti we-nya jadi you? Of course you can. Kita bisa ganti misalkan, kenapa kamu tidak? Berarti kita ganti we-nya jadi you. Why don't you? Bla 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 gitu. Terus selanjutnya, you could, kamu bisa, gitu. Selanjutnya ada let's, ayo, ayo. Nah, ada what about. Okay. Gimana kalau gitu. Terus ada lagi how about. Gimana kalau sama kayak what about. Terus yang terakhir ada I suggest, aku menyarankan, bla 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 bla. Sekarang kita lihat aplikasi ke kalimat ya. Ini udah paham ya? Kalian bakal lebih paham lagi ketika lihat aplikasi dalam kalimat, perhatikan. Nah, contoh kalimatnya bisa kayak gini. Why don't we go to a cinema? Mengapa kita tidak pergi ke bioskop aja? Gitu, kayak menyarankan, kenapa kita nggak pergi ke bioskop? Why don't we go to the cinema? Atau mau pakai you bisa. Kalimatnya jadi, why don't you go to the cinema? Like, ya, kenapa kamu nggak pergi ke bioskop aja kalau lagi bosan? Gitu. Miss, bisa nggak sih kita ganti kata kerja yang lain? Misalkan kita nggak akan nyaranin teman kita tuh pergi, tapi kita mau nyaranin teman kita untuk baca buku. Boleh nggak, Miss? Of course you can. Kita bisa ganti
Kata kerja go sesuaikan dengan mau menyarankan apa. Misalkan membaca. Kita ganti what is membaca in English? Read. Nah, misalkan kita mau menyarankan teman kita untuk baca buku ini. Kenapa kamu nggak baca buku ini? Why don't you read this book? Gitu. Jadi sesuaikan kalimat menyarankannya apa, tapi dengan catatan ini inti kalimatnya. Ungkapan saran. Why don't? Gitu, itu nomor 1. Selanjutnya, nah ini why don't you go to the library? Misalkan nyaranin pergi ke perpustakaan. Selanjutnya ada lagi. Nah ini contoh, misalkan kamu kayaknya bisa deh pergi ke mall atau ke pusat perbelanjaan gitu. Misalkan temen kamu, aduh, aku lagi nyari barang sesuatu nih, buku ini susah banget deh dicarinya. Terus kamu nyaranin, you could go to the department store. Kayaknya kamu bisa deh pergi ke pusat perbelanjaan ini, di sana toko bukunya lengkap gitu. Kamu bisa deh pergi ke sini gitu. You could go to the department store gitu. Oke? Next. Nah ini tadi, selanjutnya ada let's. Ayo. Nah, ayo kita pergi, misalkan ayo pergi ke Bandung. Ayo pergi ke perpustakaan gitu. Nah, di sini kalimat sarannya itu let's go to Bandung contohnya. Ayo pergi ke Bandung. Misalkan Miss kita ganti go-nya jadi bekerja atau work. Bisa. Jadi kalimatnya let's work together gitu. Ayo kita bekerja bersama di project ini. Let's work together in this project gitu. Contoh lain misalkan ayo makan, let's eat some food. Tuh banyak banget pokoknya. Contohnya kalian sesuaikan dengan kata kerja yang mau disarankannya itu apa. Tapi ingat, pola atau struktur kalimatnya tuh harus menyesuaikan yang di sini ya. Jadi misalkan kayak let's go to Bandung. Kalimatnya nggak bisa kayak gini, kayak ayo kita pergi ke Bandung. Let's we go to Bandung. Itu salah. Harusnya let's go to Bandung. Jadi nggak boleh lagi ada subject gitu. Oke? Next. What about going to Bandung? Nah, selanjutnya nih perhatikan. Gimana kalau pergi ke Bandung? Kalau kalian perhatikan di sini, kalau mau pakai what about struktur teksnya, kata kerja go ini harus bentuknya dirubah ke ing. Jadi verb 1 go ditambah ing, going. What about going to the Bandung? What about going to Bandung? Gimana kalau pergi ke Bandung? Gitu. Jadi harus pakai ing. Nah, misalkan contoh lain apa ya? Gimana kalau ngerjain ini bareng-bareng? Tadi mengerjakan itu kan do. Kalau pakai what about jadi doing, berarti kan what about doing it together gitu. Bisa juga pakai how about going to Bandung, how about doing it together, how about working together gitu ya. Struktur kalimatnya berarti tadi why don't we, why don't you, di sini ada kata kerjanya apa, sesuaikan. You could, nah di sini kata kerjanya juga sesuaikan. Let's, langsung kata kerja, sesuaikan kata kerjanya mau apa. Gak usah ada subjek lagi. Let's you go, let's we go, let's I go, itu salah. Yang benar langsung let's go, let's swim, kata kerjanya apa. Terus kalau mau pakai what about atau how about, kata kerja di sini harus ditambahkan ing gitu ya kesimpulannya. Ada satu lagi ketinggalan guys. I suggest that we go swimming. Nah, di sini artinya aku menyarankan kita pergi berenang gitu. Kalau mau pakai I suggest, kalian tambahkan that. Terus di sini sarannya apa? Oke. I suggest that we read this book together in the library. Kayak saya menyarankan untuk kita baca buku ini sama-sama di perpustakaan. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah menyarankan sesuatu, nah ini juga ada responnya.
gimana kita nerima saran dan gimana kita menolak saran kalau ada orang yang udah ngasih saran ke kita. Let's go to the cinema. Ayo kita pergi ke bioskop. Kalau kalian mau nerima sarannya, kalian bisa bilang, yes, let's go. Ayo kita pergi ke bioskop gitu dengan exciting gitu ya. Kalau menolak sarannya gimana? Misalkan kalian tuh lagi banyak kerjaan, terus kayaknya nggak bisa deh nerima saran untuk pergi ke bioskop. Like how do we say that? Kita bisa bilang, no, thank you, I have to do my homework. Bilang, nggak bisa, makasih udah nyaranin, tapi kayaknya nggak bisa deh because saya harus ngerjain banyak PR gitu. Jadi pakai no, thank you. Terus ada how about, kalian bisa di sini artinya apa tadi? How about going? Oh ya, gimana kalau kita pergi ke Bandung gitu? Salah satu cara untuk nerimanya di sini ada yes, that's a good idea, let's go gitu. Ya itu ide yang bagus, ayo kita pergi bareng-bareng ke sana gitu ya. By the way, during this pandemic we can go anywhere, but kalaupun kalian harus pergi ke suatu tempat, don't forget physical distancing, wear a mask and hand sanitizer, dan washing your head ya. Jaga kesehatan, semoga kita selalu sehat. Oke, lanjut. Kalau misalkan mau menolak tawarannya gimana? Kalian bisa bilang, maaf, sorry, I can't, I have a meeting. Maaf, kayaknya nggak bisa deh, aku ada meeting gitu. Jadi untuk menolak, kalian bisa bilang, no, thank you, sorry. Oke? Tidak, terima kasih, maaf. Itu 3 kata magic words ya. 3 kata yang magic banget dalam kehidupan kita. Harus ada kata itu. Tidak, terima kasih, maaf. Ya. Oke. Nah, itu udah cukup ya. Jadi, semoga kalian bisa memahami. Dan selanjutnya, nah, Miss minta saran ke kalian. Coba kalian tulis di komen sarannya buat Miss. Yang pertama, Miss minta saran, can you suggest any good movies? Bisakah kalian menyarankan satu aja film yang harus saya tonton? Kalian komen di bawah film apa yang harus Miss tonton. Dengan catatan nulis kalimatnya pakai kalimat ungkapan suggest yang udah kita pelajari. Kalian bisa pakai let's, kalian bisa pakai why don't you ya, bisa pakai how about. Nah, terus sesuaikan dengan kata kerja. Misalkan kata kerja menonton itu kan apa? Watch ya. Misalkan mengapa kamu tidak menonton film Coco, Miss, gitu, like why don't you bla 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 Coco movie gitu ya. Tulis di bawah saran kalian film apa yang harus saya tonton. Terus yang kedua, nah itu dia tentang suggestions. Selanjutnya kita bakal belajar tentang offering. Jangan lupa ya, tulis di bawah saran kalian. Thank you. Alright, ungkapan selanjutnya yaitu offers atau tawaran atau menawarkan. Sini artinya, pengertiannya adalah to give something to other people. Memberikan sesuatu kepada orang lain. Bentuknya bisa apa? Offers can be given in terms of help, food, or bargain. It can be taken or refused. Jadi bentuk tawaran itu kita bisa menawarkan bantuan, kita bisa nawarin minuman, kita bisa nawarin makanan, for example. Terus tawaran itu bisa kita terima atau juga bisa ditolak. Contohnya, kita lihat contoh ungkapannya. Sebelumnya nih kita lihat conversation antara Jane dan Haruka. Let's go. Nah, Jane bilang, halo Haruka. Hi Jane. You look tired. What is going on? Kayak kamu tuh kelihatan lelah. Kenapa? Gitu. Terus Haruka bilang, I'm working on a project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Kayak aku lagi ngerjain paper aku nih, tugas aku gitu. Dan deadline-nya tuh besok. Kayaknya aku gak bisa deh nyelesain itu. Dan terus si Jane bilang, would you like any help?
apakah kamu ingin bantuan atau apakah kamu ingin dibantu? Terus kata Haruka, yes please, I would really appreciate it. Aku mau banget, tolong ya, aku bakal sangat menghargai itu gitu. Terus kata Jen, tell me what I can do and I will start right away. Bilang apa yang harus aku kerjakan dan aku akan mulai sekarang gitu. Terus kata Haruka, thank you, you are an angel. Jadi di sini Haruka bilang, makasih, kamu tuh malaikat banget ya gitu. Kalau kalian lihat di sini, Jane itu mengungkapkan salah satu contoh ungkapan tawaran. Coba tebak mana ungkapan tawarannya. Di sini Jane menawarkan bantuan ya. Sebelum ditunjuk, coba kalian guess mana kira-kira ungkapannya. 3, 2, 1. That's the expressions, itu ungkapannya. Would you like? Apakah kamu mau? Apakah kamu ingin? Bla 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 gitu. Apakah kamu ingin bantuan di situ? Nah, itu salah satu ungkapannya. Kita lihat another expressions. Let's go. Di sini contohnya ada. Oke, kita belajar dulu ke pronunciation-nya. Pertama ada may I? Bolehkah saya? Can I? Bisakah saya? Shall I? Haruskah saya? Would you like? Maukah kamu? Nah, gitu. Ada may I? Can I? Shall I? Would you like? Ya, bla bla bla. Kita lihat aplikasi ke dalam kalimat gimana. Nah, by the way di sini ada di buku ya. By the way di buku ada cara ungkapan atau ungkapan tawaran halaman 7. Kalian bisa lihat. Nah, ini salah satu contohnya dalam kalimat. Tadi intinya adalah pakai may I, itu contoh tawaran. Kalimatnya apa? May I, nawarin apa? May I give you a hand? Bolehkah saya membantu Anda? Gitu. Atau may I help you? Bolehkah saya membantu Anda? Gitu. Atau kalau mau nawarin minum, may I take you some of coffee? May I take you a cup of coffee? Bolehkah saya bawain kamu secangkir kopi? Gitu. Ada lagi, can I help you? Bisakah aku ngebantuin kamu? Shall I bring you some tea? Nah, ini nawarin minuman teh ya. Haruskah saya bawain kamu teh? Gitu. Like, shall I? Terus, would you like another piece of cake? Nah, ini nawarin kue ya. Okay. Would you like another piece of cake? Apakah kamu mau kue? Apakah kamu mau kue lagi? Gitu, aku bawain nih. I will give you the cake. Gitu. Nah, ini salah satu ungkapan offering atau offer, tawaran. Would you like? Nah, sama halnya dengan suggestions. Dalam menawarkan, kita juga bisa nerima tawaran itu atau juga bisa kita tolak tawarannya. Nah, gimana cara nerima dan gimana cara nolak tawarannya? By the way, ini ada di halaman 7 di buku paket. Nah, di sini ada tawaran, misalkan, can I help you? Bisakah aku ngebantuin kamu? Terus gimana cara nerima tawarannya? Kamu tuh butuh bantuan. Kamu bisa bilang, yes please, I really appreciate it. Kayak, tolong ya, aduh ya banget nih, aku sangat menghargai ini gitu. Terus ada lagi, declining offers. Kalau kamu nolak tawarannya gimana? Kamu bisa bilang, no, thank you, it's okay, I can do it myself. Gak apa-apa, aku bisa kok sendiri gitu. It's okay, aku bisa kok sendiri. It's okay, I can do it myself. Sambil senyum ya, menolaknya gitu ya. Jangan kayak, it's okay, I can do it myself. Kayak, what's wrong with you gitu kan? Kayak harus ramah juga.
Terus cara yang kedua, tawarannya di sini, can I take you home? Kayak, bisakah aku nganterin kamu ke rumah? Gitu. Terus nerima tawarannya, thank you, it's very kind of you. Kayak, makasih banget ya, kayak kamu baik banget sih. It's very kind of you. Terus cara nolaknya, no thanks, don't worry. Enggak, makasih, kamu gak perlu khawatir. Aku bisa pulang sendiri. Itu. Oke. Selanjutnya apa nih? Nah, is there any questions? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Kalau gak ada pertanyaan, kalian bisa bilang I got you. I got you itu artinya saya mengerti atau saya udah paham. Yang kedua, kalau belum paham, kalian bisa bilang I don't understand. Aku belum mengerti. Dan kalian bisa tulis pertanyaannya apa. Nah, sekarang kita ke latihan. Nah, ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 8. Tapi nanti latihannya saya bentuk ke Google Form di Google Classroom. Jadi soalnya bakal sedikit beda dengan yang di buku paket. Nah, di sini Miss bakal ngasih tahu dulu cara ngerjainnya. Pertama, soalnya pilihan ganda. Jadi choose the best option for each sentence given below. Jadi di sini ada kalimat. Kalimatnya itu masih rumpang atau masih blank. Tugas kalian adalah melengkapi kalimat ini dengan kalimat yang benar atau yang tepat. Kalian baca dulu. Caranya yang pertama, kalian baca dulu dialognya. Terus kalian tentukan ini konteks percakapannya menawarkan berupa tawaran atau lagi mau menyarankan sesuatu gitu. Kalau misalkan menawarkan sesuatu, berarti kalian bisa lihat contoh ungkapan menawarkan apa aja, sesuaikan. Dan kalau misalkan, kira-kira ini kayaknya saran deh, kalian bisa lihat contoh ungkapan saran apa aja gitu, terus sesuaikan. Kita lihat ya percakapannya. Di sini Jane bilang, "Hai Haruka, I'm bored. What shall we do?" Kayak, "Hai Haruka, aku tuh lagi bosan nih. Apa ya yang harus kita lakukan gitu biar gak bosan?" Haruka bilang, me too. Aku juga bosan. Terus, aku punya ide. I got an idea. Blah 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 blah. We learn to make a cookies. That is your waffle, gitu. Nah, di sini kira-kira Haruka mengungkapkan apa nih? Tawaran atau saran? Kalau kita lihat di sini, Haruka tuh menyarankan. Ini lagi bosen nih. Kita belajar bikin cookies aja, gitu. Nah, karena ini konteksnya ungkapan menyarankan, berarti kita sesuaikan. Pilihannya di sini mana yang ungkapan saran? Apakah shall I? Shall I itu over ya. Kita bisa ignore. Let's. Nah, let's ini bisa kita keep. Let's itu salah satu ungkapan suggestions atau saran. Keep dulu. Terus yang C ada why John. Nah, ini juga bisa kita keep karena why John itu salah satu ungkapan menyarankan. Terus yang terakhir ada would you. Would you itu over ya, berarti kita ignore. Berarti antara let's dan why John. Sekarang kita aplikasikan ke kalimat. Harus sesuai dengan kalimatnya tuh harus benar gitu ya, susunan gramatikalnya. Coba kalau kita pakai let's. Let's we learn to make a cookies. Perhatikan, seperti yang Miss bilang di awal, kalau kita mau pakai let's, harusnya di sini nggak ada we. Benar? Jadi harusnya let's learn to make a cookies. Berarti kita nggak bisa pakai let's karena di sini ada subjek. Berarti kita ke pilihan selanjutnya. Ada why John. Nah, ini yang paling tepat karena kita lihat coba. Kalau kita aplikasikan ke sini, why don't we learn to make a cookies? Kenapa kita nggak belajar bikin kue? Nah, itu yang paling tepat.
sesuai gitu kalimatnya, kayak why don't we ada subjek. Itu jawaban yang tepat, jadi cek. Nah, jadi kalian juga gitu ya. Perhatikan dulu konteks dialognya itu lagi menawarkan atau menyarankan, terus kalian sesuaikan dengan ungkapan tawaran dan saran, dan struktur kalimatnya juga harus sesuai. Teliti ya jawabnya. Terus tipe soal yang kedua, kita lihat. Nah, ini udah. Nah, ini jadi harus teliti dibacanya, dan setelah ini kalian cek Google Classroom karena tugasnya ada di sana. So I think that's all for today. Thank you very much for your attentions. Please write the materials. Kalian tulis semua materinya dan difoto nanti di buku catatannya, difoto terus diupload di Google Classroom. Itu bukti bahwa kalian sudah menyimak materi kita kali ini. So thank you for your attention. I'm sorry if there are any mistakes, and cheerio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.